Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Jukarna Chandra Putra dari kelas D1 Hukum Perdata. Di sini saya akan membahas tentang tugas hukum perdata, yaitu tentang kita disuruh mencari kasus yang berkaitan dengan hukum perdata. Saya telah menemukan kasusnya, yaitu tentang perceraian. Dimana mungkin yang pertama saya akan membahas rumusan masalah yang saya tulis di tugas ini, yaitu yang pertama ada apa definisi perceraian, apa saja syarat-syarat perceraian, apa saja alasan-alasan dilakukannya perceraian, apa akibatnya dilakukan perceraian, apa dampak perceraian pada anak. Mungkin kita masuk langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi perceraian. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat putus karena kematian, perceraian atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Mungkin kita masuk langsung yang kedua, yaitu syarat-syarat perceraian. Syarat-syarat perceraian termasuk dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu yang pertama, perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Yang kedua, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagaimana mestinya. Yang ketiga, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Putusan perceraian harus didaftarkan pada pegawai catatan sipil di tempat perkawinan itu telah dilangsungkan. Mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, pendaftaran itu harus dilakukan dalam waktu 6 bulan setelah hari tanggal putusan hakim. Jikalau pendaftaran dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang dilalaikan, putusan perceraian kehilangan kekuatannya, yang berarti menurut undang-undang perkawinan masih tetap ada dan tidak ada perceraian, karena itu dilalaikannya tanggal yang ditentukan oleh hakim. Yang ketiga, kita akan membahas tentang alasan perceraian. Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan mufakat saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan ini ada beberapa macam. Yang pertama ada zina. Yang kedua, ditinggalkan dengan sengaja. Yang ketiga, penghukuman yang telah melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan. Yang keempat, ada penganiayaan berat atau membahayakan jiwa. Mungkin lebih lengkapnya, alasan-alasan ini tercakup rinci dalam ayat 2 Undang-Undang Perkawinan pasal 39 dalam pada pasal 19, yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal itu di luar kemampuannya. Yang selanjutnya, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Yang keempat, ada salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih setelah perkawinannya berlangsung. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang terakhir, ada antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun bagaimana mestinya. Selanjutnya ada akibat perceraian. Yang pertama ada
Oh ya, akibat perceraian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akibat bagi istri dan harta kekayaannya, dan yang kedua ada akibat terhadap anak yang masih di bawah umur. Mungkin kita bahas yang pertama tentang akibat bagi istri dan harta kekayaannya. Undang-undang perkawinan mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Ketentuan ini yang terdapat di dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa pada perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur dalam hukumnya masing-masing. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama, yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping ini, ada juga disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu, Pasal 36 menentukan bahwa harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai bendanya, harta bendanya yang mempunyai itu masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus karena harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Di sini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu, perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi, Pasal 37 mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian, yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing menurut penjelasan Pasal 37 ini ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Apa yang dimaksud dengan hukum masing-masing pada penjelasan Pasal 35 adalah sama dengan Pasal 37 tadi. Yang kedua, ada akibat terhadap anak yang masih di bawah umur. Akibat terhadap anak yang masih di bawah umur ada dua, yaitu perwalian dan keuntungan-keuntungan yang ditetapkan menurut undang-undang dalam perjanjian perkawinan. Mungkin yang pertama kita bahas tentang perwalian dulu. Jadi, masalah perwalian diatur dalam Pasal 220 dan Pasal 230. Dengan bubarnya perkawinan, maka hilanglah kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya, dan kekuasaan ini diganti dengan suatu perwalian. Mengenai perwalian ini ada ketentuan seperti berikut. Yang pertama ada setelah oleh hukum dijatuhkan putusan di dalam hal perceraian, ia harus memanggil bekas suami istri dan semua keluarga, saudara dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar pengangkutan seorang wali. Hakim kemudian menetapkan untuk tiap anak siapa dari antara dua orang itu yang harus menjadi wali. Hakim hanya dapat menetapkan salah satu dari orang tua. Siapa yang ditetapkan untuk terserah kepada hakim itu sendiri. Jika setelah perceraian mempunyai kekuatan mutlak terjadi suatu hal yang penting, maka atas permintaan bekas suami atau istri, penetapan peningkatan wali dapat diubah oleh hakim. Yang kedua yaitu ada keuntungan-keuntungan yang ditetapkan menurut undang-undang atau menurut perjanjian perkawinan. Hal-hal yang mengatur mengenai keuntungan bagi anak-anak terdapat dalam Pasal 231. Dengan perceraian, hubungan suami istri terputus, tetapi hubungan dengan anak-anak tidak. Maka, sepantasnya jika segala keutuhan bagi anak-anak yang timbul berhubungan dengan perkawinan orang tuanya tetap ada. Keuntungan hak waris atau dari perjanjian kawin, umpamanya jika ada perjanjian kawin ditentukan sesuatu keuntungan bagi si istri,
Maka jika si istri meninggal, maka anak-anak berhak atas keuntungan yang dijanjikan kepada ibunya. Akibat lain yang dijelaskan adalah bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istri, yaitu dalam pasal 41 U nomor 1 1974. Mungkin yang terakhir kita bisa membahas dampak perceraian pada anak. Mungkin di sini sangatlah penting dampak perceraian bagi anak, karena di luar sana banyak anak-anak setelah perceraian orang tuanya ada yang menjadi rusak lah, ada yang menjadi lebih baik. Di sini perceraian berhubungan dengan stres. Hal ini secara umum digambarkan bahwa dua orang gagal menyelamatkan pernikahan mereka dan berdiri secara terpisah. Efek perceraian biasanya menyebabkan trauma, salah satu transisi dalam kehidupan seorang anak. Sementara dampak perceraian dapat berbeda pada anak sesuai tahap perkembangannya. Mereka meliputi usia, jenis kelamin. Penelitian telah menunjukkan bahwa telah dilakukannya upaya rekonsulisasi keluarga. Kebanyakan anak menderita selama menderita lemah dan setelah proses perceraian. Jika perceraian orang tua dapat menyebabkan anak merasa seolah-olah kehilangan stabilitasnya, keamanan, dan dunia mereka menjadi berantakan, dan anak juga merasa tidak dicintai oleh orang tuanya dari dampak sebuah perceraian. Akibat anaknya menampilkan berbagai perubahan pola perilaku karena mengalami efek trauma atau pasca perceraian itu. Ini mulai dari kesulitan tidur dan anak dapat cengeng dan bisa menjadi penyalahgunaan obat-obatan. Mungkin dari dampak perceraian pada anak itu ada dampaknya itu ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Jadi yang pertama mungkin ada dari dampak negatif, yaitu dampak negatifnya akibat perceraian itu anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurusi permasalahan mereka. Yang kedua, ada kebutuhan fisik ataupun psikis anak menjadi tidak terpenuhi. Keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan atau tidak mendapatkan kompensasinya. Yang ketiga, anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dalam mental yang sangat diperlukan untuk hidup seusia mereka. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik. Yang keempat, ada perceraian orang tua diperkirakan mempengaruhi prestasi anak-anak, baik dalam bidang studi agama maupun bidang studi yang lain. Salah satu fungsi dan tanggung jawab orang tua yang mendasar terhadap anak adalah memperhatikan pendidikannya dengan serius. Memperhatikan pendidikan anak bukan hanya sekedar memenuhi perlengkapan sekolahnya saja atau perlengkapan uang jajannya saja, yaitu sebenarnya yang terpenting itu bimbingan orang tua untuk menjadikan anak itu bagaimana, apakah ia ingin menjadi orang pintar atau orang yang sukses atau orang yang bodoh. Jadi mungkin di situ banyak dampak pertimbangan bagi anak di usia mereka yang masih menginjak sekolah. Sebenarnya oleh karena itu kedua orang tua bertanggung jawab dalam memperhatikan pendidikan anak. Jika orang tua bercerai, maka perhatian terhadap pendidikan pada anak harusnya tetap lanjut. Jangan membiarkan anak putus sekolah atau semacamnya. Yang terakhir, ada perceraian juga dapat meningkatkan kekuatan anak-anak, meningkatkan jumlah anak yang mengalami gangguan emosional
dan mental penyalahgunaan obat-obat bius dan alkohol di kalangan anak-anak belasan tahun serta anak-anak perempuan muda yang menjadi ibu di luar nikah atau melakukan seks bebas. Di sini juga sebenarnya ada dampak positif dari perceraian. Yang pertama, anak bisa lebih mandiri, anak akan tergerak melakukan sesuatunya sendiri, misalnya berangkat sekolah sendiri, makannya sendiri, menyiapkan sarapan atau dan sebagainya itu bisa sendiri. Anak mempunyai kemampuan bertahan atau survive karena terlatih untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup bukan hal yang mudah. Yang terakhir, mungkin ada beberapa anak menjadi kuat dan lebih bangkit. Lebih kuat dan lebih bangkit dalam artian yaitu mereka tahu orang tuanya telah bercerai, tapi mereka bisa menguatkan diri untuk menggapai cita-citanya masing-masing, tidak putus asa. Mungkin segitu saja rumusan masalah yang akan kita bahas. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang saya bikin tadi yaitu perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab yang lainnya. Perceraian bukan hanya sebuah keputusan, itu hanya mempengaruhi pernikahan antara dua orang, tetapi juga memiliki dampak yang kuat pada keluarga mereka. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan bercerai. Situasi konflik menjelang perceraian tanpa disadari, orang tua sering melibatkan anak dalam konflik tersebut. Keterlibatan anak di tengah konflik orang tua dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi perkembangan psikologis anak. Kemungkinan setelah bercerai, anak itu tetap memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya. Awalnya, mereka mungkin melampiaskan kemarahannya atau takut berita perceraian kedua orang tuanya ini menyebar luas kepada teman-temannya. Mungkin anak-anak juga bisa bertingkah tidak peduli atau tidak terjadi apa-apa tentang perceraian ini. Ada pula yang merasa malu dan menyembunyikan kenyataan ini dari teman-temannya seperti yang saya sebutkan tadi. Sebagaimana merasa lega karena ada pertengkaran di rumah. Pada akhirnya perceraian merupakan pengalaman emosional yang menyakitkan bagi semua yang terlibat, terutama anak-anak. Mungkin saran yang dapat saya sampaikan atas pembahasan tadi tentang perceraian yaitu solusi dari kasus perceraian yaitu harus mempertimbangkan lagi apakah benar-benar harus bercerai. Harus dipikir secara matang-matang agar kerugian yang akan didapatnya nanti tidak tertular dengan anak-anaknya. Perceraian akan memberikan dampak buruk pada psikologis anak. Seharusnya orang tua mempertimbangkan nasib anaknya ketimbang egonya masing-masing. Dan untuk para orang tua agar memikirkan anaknya di masa depan, jangan memikirkan egonya sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan dalam presentasi yang saya lakukan ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar untuk membuat presentasi saya menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.